Dari mana inspirasinya? Lo pernah merasakan itu? Itu dari kisah pribadi. Abis jawab terus ada O-nya jadi gue, bohong. Padahal dia tahu ini tuh tentang dia. Iya, kalau gue sih lagu tentang gue mana lu? Siapa yang ngasih makan lu dari kecil? Siapa yang sekolahin lo? Tapi ada nggak posisi Indonesia yang Cing denger? Hanya papan dan namamu, sesi potret now. Kotanya nggak sama lagi tanpamu, Nadif. Kota ini tak sama tanpamu. Lampu kuning, Juicy. Juicy Lucy. Oh ada lo tesnya ya? Ada gue. Aman berarti. Aman. Kok aman berarti? Udah nih. Oke, sekarang kita wawancara sama Idgitaf. Bacanya emang Idgitaf tuh, Gitaf. Idgitaf. Gue sih browsing katanya itu disisipin Gita di I don't give a F. Gak dimarahin tuh waktu itu. Dimarahin sama orang tua. Bapak aku orangnya walaupun dia konservatif, dia orangnya nggak merasa keganggu. dia cuek aja gitu. Itu umur berapa ngomong gitu aman sama orang tua? 20. Dan aku nggak bilang, tiba-tiba dia dengar dari orang aja. Ini anakmu nih gitu. Namanya Idgitaf ya. Sebenarnya dia juga nggak tahu itu apa. Tapi kan lambat laun pasti tahu. Cuman dia kayak udah aja gitu. Udah aja ya? Iya. Ya anak gue juga ada umur mau 20 nih. Kalau dia lagi ngobrol sama teman-temannya, gue sering denger tuh F-word gitu. Cuman kalau di gue nggak pernah. Maksudnya sampai kapan sih sebenarnya orang tua boleh? Ya udahlah, udah gede gitu. Iya. Kayaknya orang tua nggak akan siap deh. Ngedenger anaknya ngomong gitu. Gitu. Iya. Tapi lu cuek aja. Cuek aja sih. Iya. Berarti memang bokap yang asik. Sebenarnya nggak asik. Bokap lo nggak asik? Nggak asik. Dia kan orang kaku banget. Cuman dia kalau dia nggak terusik, dia nggak ikut campur. Nah, untuk ya kalau dia nggak terusik, ya dia don't give a fuck. Gitu. Itu sebenarnya karena dia juga begitu. Dia juga gitu sebenarnya. Makanya dia cuek. Cuek juga. Dia bisa begitu ya. Tapi bokap lo adalah senior gue di kampus. Ya, top banget itu bokap lo, itu anak pinter nih. Salah satu anak pinter yang kedengeran di kampus. Dan memang dia akademisi banget ya. Parah. Dia itu seorang yang merasa untuk keluar dari contoh kemiskinan atau apapun itu lewat pendidikan. Jadi kalau nggak lewat situ dia nggak tahu. Dan lo diajarin juga itu untuk tetap berpendidikan. Iya, nomor 1. Sekarang lo nyanyi cuek juga tetap. Ya karena udah ada duitnya, jadi dia udah happy aja sebenarnya. Dia justru karena aku kayak gitu, dia jadi sadar kalau mungkin ternyata nggak harus lewat pendidikan. Untuk punya uang. Iya, untuk berkehidupan layak lah, bahagia. Iya. Tapi lo kan juga kuliah dong, diselesain kuliahnya. Selesain. Itu harus selesai. Kalau enggak mau sukses apapun pasti ada bayang-bayang nggak kelar. Iya. Korea ya, sastra Korea. Iya. Emang bahasa dan kebudayaan Korea. Nah itu bedanya apa sih sama sastra Korea? Kalau sastra itu bahasa doang jadinya. Lulusan sastra diharapkan bisa ngomong Korea? Iya, harusnya. Kalau yang bahasa dan kebudayaan? Dia bahasa diharuskan, tapi terlebih lagi kita tahu juga tentang kebudayaan ya, karena kebudayaan itu kayak hampir 80% soal jurusannya gitu loh. Dibanding ngomongnya? Emang lo seneng itu, Korea? Kalau dulu oportunis saja, soalnya dulu tuh K-pop belum sebesar ini. Oke. Pas aku masuk. Tahun 2018? Ya. Oke. Nah pas aku 2020 selesai COVID, K-pop tuh merajalela. Berarti tebakanku benar nih. Tapi akunya udah nggak di situ. Akunya udah nyenyong. Iya. Berarti sebelum 2018 lu tertarik sama Korea gitu? Iya, tertarik banget. Drakor? Lebih ke K-pop, kayak nyanyi ya, boyband. Lo ini VIP
VIP Big Bang. Big Bang. Nggak. Apa lo? Aku EXO-L. EXO apa? EXO ya? EXO ya. EXO ya. Pasti denger kan? Iya, Dari iya. anak. Dari anak ya. Oh, EXO. Iya, EXO. Jadi EXO lah bacanya. Dulu Big Bang itu VIP. Iya. Kalau SNSD. zaman-zaman Suju? Suju juga, aku lumayan ikutin generasi 2 gitu, generasi 1, generasi 2. SNSD juga? Iya, SNSD. Dia udah nggak ada tuh SNSD. Karena Ada. sekarang udah SNSD. Gue udah ngomong ada lagi. Masih ada ya? Kayak pengen gue berjuang gitu. Iya berjuang ya. Kayak Iya, apa, iya. SNSD apa nama lainnya kan ada tuh? Apa? Sonyucide, Girls' Generation. Girls' Generation. Iya. Itu lo ikutin juga. Ikutin banget. Dan gara-gara itu lo masuk ke itu, jurusan itu? Iya, segitunya pengaruh Korea tuh sampai bikin kita pendidikannya bergantung sama mereka gitu. Koleksi photocard gitu-gitu? Nah, photocard itu baru ngetren sekarang ini, Cing. Masa Kalau sih? zaman aku nggak gitu, zaman aku tuh masih album. Oh, oke. Sama ngumpulin apa gelang-gelang, wristband, iya. konser gitu. Ke Korea nggak lo? Enggak, belum pernah. Hah? Belum pernah. Karena aku sebelum lulus udah nyanyi. Oh. Jadi udah lama aku tinggalkan jadinya. Oh. Anak gue sama istri gue Korea banget juga. Udah sering ke sana. Dibilangnya pulang kampung. Wah, gila sih. Pengen banget jadi anaknya. Demi apa sih? Iya. Setahun bisa berapa kali? Paling tidak sekali. Itu udah wajib ya. Iya. Udah paling minimum. Iya, gitu. Terus ke sana itu kayak ngeliat gedung SM manajemen gitu doang. Iya. Terus ada gayatnya nih, Hmm. ngajak kita naik kereta atau apa. Ini dulu kursi pernah didudukin siapa? Masa kayak gitu? Tapi emang begitu sih. Kita aja bahkan nih, contoh nih misalnya nih. Iya. Kita lagi podcast gitu Iya. kan misalnya. Kalau mereka kan seringnya live streaming gitu kan. Iya. Nah, terus bisa aja dari refleksi kacamata Cing gitu. Iya. Dia fansnya sampai nge-zoom-zoomin gitu. Biar tahu di depannya Cing tuh ada apa. Segitunya. Oh. Karena kan mereka membernya banyak kan. Jadi mau lihat semua aktivitas apa yang bisa dilihat, barang-barang yang ada. Nah, sampai ini pernah didudukin ini, pernah didatengin ini kafenya. Iya, ke Segitunya. kafe-kafe juga, ke kafe-kafe tempat dia pernah datang ke sini gitu. Jadi ada kayak walking tour ke tempat-tempat itu. yang pernah gitu. Kata gue mah aneh, kata gue sih. Tapi segitunya orang bisa ya. Kenapa sih menurut lo si Korea bisa kayak begitu, Gita? Karena mereka apanya nih Pengaruhnya ke orang nih, ke Indonesia lah paling tidak. Karena kita kayak melihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat di Indonesia. Sebenarnya technically gitu. Karena selain kita nggak bisa lihat di Indonesia, kita ngerasa mereka tuh deket banget. Karena mereka fan service-nya banyak. Oh, oke. Kalau konser juga sangat-sangat ramah. Tapi di saat yang sama juga sangat jauh. Oke. Jadi kita selalu craving untuk ayo beri perhatian kita lagi. Ayo apa lagi? Iya. Jadi lu nyanyi mulai kapan sebenarnya, Gita? Nyanyi dari kecil kali ya. Iya. Secara apa namanya? Gue pengen berkarir di nyanyi aja lah, nggak mau di dunia akademik seperti bokap. Itu kapan? Kayaknya 2020 sih. 2020. Satu-satu setelah itu. pandemi. Oh, jauh. Waktu itu masih ada takut. Tahu nggak? Satu-satu tahun berapa? Satu-satu itu 2023. 2023. Iya kayaknya ya. Tapi sebelum itu ada takut. Oke. Bikin sendiri juga lagu semua. Iya. Satu-satu itu tentang sayang ibu. Dia mukanya langsung gitu. Dua-dua saya kaya dong, saya Adrianus. Bapak gue ya. Iya. Itu memang dari kecil juga sering bikin lagu gitu, atau gimana? Enggak sih. Aku bikin lagu tuh cuman pas SMA karena ada ujian praktek bikin lagu seni musik. Seni musik. Ya udah itu doang. Tapi emang bisa main gitar, main ini segala macam bisa. Enggak. Main instrumen. Nggak bisa. Terus Cuman ciptain lagu gimana? Pakai apa? suara doang.
nadanya gitu jadinya. Iya, nadanya aja. Nada dan lirik. Jadi aku biasanya lirik dulu sih. Baru nada. Kayak Titik Puspa tuh. Oh. Iya, Titik Puspa juga gitu. Katanya dia bilang dia nggak bisa main musik. Terus, kok bisa ciptain lagu? Iya, nyanyi aja. Iya. Berarti perfect pitch. Apa? Oh enggak juga kayaknya deh. Enggak Perfect pitch. Perfect pitch enggak ya? Enggak deh. Maksudnya kayaknya kalau kok bisa nggak fals gitu tanpa diiringi instrumen, terus nyanyi nggak fals kan sulit. Terus pas lagi mau dicari nggak ketemu kan? Nggak tahu sih, kayaknya itu terjadi natural aja deh. Dan malah justru kalau pakai suara, pakai cuman aku nyanyi doang, nggak pakai instrumen. Kadang justru ketukannya yang aneh. Oke. Kayak harusnya nih apa nih 4/4 apa 3/4 gitu. Karena nyanyinya asal nyanyi gitu. Oke. Tapi kalaupun fals ya fals, tapi nanti record lagi gitu. Pakai voice note kan. Pakai voice recorder. Gitu. Tapi kayaknya nggak fals. Maksudnya nggak fals berarti. Jadi orang nyarinya gampang gitu kan. Kalau dia fals-fals carinya dia kemana nih gitu. Terus siapa yang ini udah jadi nih? Terus lo kasih ke siapa tuh untuk diiringin lagunya, diiringin musiknya? Ke produser. Dari awal tuh udah punya itu? Iya. Oh, tapi produsernya beda-beda. Tergantung aku pengen bikin musik yang kayak apa. Iya. Bikin musik, nih gue main ini, lo isiin nadanya gitu juga? Enggak? Semua lo ciptain tanpa alat musik? Iya, hampir semua sih. Kayaknya nggak ada deh yang dari musik dulu, karena nggak bisa, lebih ke cuman basic gitar chord gitu. Terus kayak aku jadi merasa terbatas gitu loh, karena chordnya abis ini kesini, kan ada pattern kan, ada pola. Nah jadinya aku kayak ya udah fokus ke nada sendiri aja gitu. Iya. Itu memang lo sengaja lo ngerti bahwa kalau nanti diiringin gue akan terbatas nih nadanya, eksplorasi nadanya atau jalan gitu aja? Lebih ke awalnya kan pengen bikin lagu. Nah, terus udah punya lirik nih. Kan kita tulis lirik dulu. Sosokan lah kita di depan piano. Nggak jadi apa-apa, bingung. Terus coba pakai gitar. Nggak jadi apa-apa juga. Akhirnya ya udah aku cari momen aku sendiri, pakai mulut. Ternyata ini works nih. Ya udah, aku sekarang lagu aku ya puji Tuhan udah lebih dari hampir 20. Segitu semua, jadi mulut semua, padahal awalnya kayak mau keren-keren. Ciptain pakai ini gitu. malah jadi lebih nyaman tanpa diiringi. Iya. Semua lagu yang 20 itu juga tanpa diiringi. Tanpa diiringi. Iya. Suka sama Ebith G. Ade juga? Suka. Ada pengaruhnya nggak dalam mencipta lagu? Kayaknya ada deh. Kayak lebih bertutur ya? Iya, kayak lebih storytelling gitu. Nah itu ngaruh banget sih, karena dari kecil aku dengerin itu. Aku waktu masih kecil dengerin Ebith G. Ade, terus dengerin Trio Ambisi. Trio Ambisi ya. Terus Project Pop, itu kan dia juga storytelling banget kan? Iya. Nah itu. Jadi liriknya pun jadi storytelling. Iya. Ebith G. Ade apa yang paling suka? Perjalanan ini. Iya. Terasa sangat menyedihkan. Aku yang paling suka Kita Mesti Telanjang dan benar-benar bulat. Wah. Telanjang bulat berarti ya. Padahal udah telanjang tuh. Iya. Kenapa bulat ya? Iya. Tapi memang lo memang seneng sama lagunya Ebith, bener-bener lo dengerin gitu. Sebenarnya kalau sekarang nggak dengerin secara religius gitu, nggak yang kayak dengerin lagi gitu. Tapi aku selalu inget momen setiap di mobil tuh dengerin itu. Sama bokap? Iya, kalau di CD-nya tuh, CD albumnya banyak. Nah, itu selalu di-play. Kamelia tuh. Iya, Kamelia 1, Kamelia 2, Kamelia 3. Sampai 4 kalau nggak salah. Iya, kayaknya deh. Itu aku dengerin, tapi kalau di nginget-nginget lagunya ini judulnya apa nggak tahu, karena kan di CD nggak ada kan. Iya. CD player itu. Begitu. Belum ada judulnya ya? Iya. Begitu. Cukup unik juga sih dengerin Ebith G. Ade. Cewek dengernya
Ebit GAD. Agak-agak gimana gitu kayaknya. Agak lawas. Iya, agak-agak lawas. Tapi Cing pernah ketemu Ebit GAD? Pernah. Pernah ketemu, pernah. Emang dipakai gitar doang enak aja ya lagunya. Apa? Ya kan? Suaranya ya. Kayak cengkoknya juga kayak Iya, unik lah dia. Kata-katanya juga, diksi-diksinya juga unik-unik. Kan dia punya anak yang nyanyi juga kan? iya. Iya. Siapa? Adera, iya. Yang itu? Itu pakai I. Oh iya. Idera. Jadi Idera, ya. Sekarang lagi ngerilis album atau single nih? Album. Album. Aku mau rilis album. Rilis album. Kapan mau dirilisnya? 15 Mei. Ini lahir. Ini Rilis tayang? sebelum katanya. Sebelum? Oke. Termasuk yang kemarin Hujan? Ya. Ada di album itu? Ya. Ini semua lagunya hujan-hujan. Maksudnya tentang hujan. Tentang hujan. Yang kemarin adalah Sedia Payung. Sedia aku. Sedia Aku. Sedia payung. Itu mah benar yang itu benar. beneran ya? Sedia Aku sebelum hujan. Iya. Sekarang yang singlenya, single Albumnya berikutnya. dong. Berarti si single Sedia Aku Sebelum Hujan sama Ya. Mungkin di Depan Buram. Ya. Itu adalah lagu-lagu yang ada di album yang berjudul Berusaha di bawah hujan. benar-benar ada hujan-hujannya. Benar. Kalau Mungkin di Depan Buram, Hah? mungkin nggak ini adalah lagu lo lagi naik mobil hujan terus wipernya mati. Kayak ini mati. Pas banget lagi. Pas banget mati ya. Mungkin di Depan Buram itu apa maksudnya? Mungkin di Depan Buram itu sebenarnya lagu optimis. Optimis ke pasangan kita, ke orang yang kita percayai. Walaupun di depan sana tuh jalannya bakal sulit, kedua kita tuh dan bakal banyak ada tantangan. Tapi kamu percaya sama dia gitu, karena dia percaya sama kamu dan dia itu nyelamatin kamu. Oke. Dan kamu juga secara tidak langsung menyelamatkan dia juga di perjalananmu. Jadi bondnya itu yang rasanya tuh kayak mungkin di depan buram, mungkin di depan seram, tapi aku nggak bisa baca arahku selain di pelukanmu gitu. Anjay. Kayak Cing sama istri jadinya. Kalau gue sih kayak kalau sama istri mungkin di depan seram aja. Tapi maksudnya kayak paham gak sih Cing perasaan itu? Paham. Kayak orang sama-sama nih, karena ini anak penakut, ini ada satu lagi penakut. Yang kalau disebar nggak bakal berani nih lewat kuburan. Tapi begitu berdua itu akan jadi berani lewat kuburan gitu. Iya. Agak unik sih sebenarnya. Lagi kuburan. Ya udah orang penakut setan. Dia satu nih suruh lewat kuburan nggak berani. Iya, Tapi iya, kalau iya. ada dua orang, walaupun dia sama-sama takut, itu Tapi akan jadi berani berani. lewat Iya, kuburan. Walaupun mungkin di depan seram. Iya, real. Iya. Real, itu real. Iya, jadi berani. Itu maksudnya seperti itu, mungkin sama-sama ragu, sama-sama tahu bahwa nggak mudah di depan. Iya. Tapi kalau ada lo, ayolah kita berangkat. Iya. Apalagi kalau di dalam hubungannya tuh pasti kan tiap orang tuh punya luka kan. Oke. Dan kadang tuh kita bertemu sama orang jauh setelah luka kita gitu. Jadi orang itu melihat kita di saat kita udah punya sifat setelah kita terluka, paham gak sih? Iya. Dan dia nggak mau kena imbasnya gitu. Padahal bukan dia yang bikin kita terluka, tapi itu mekanisme kita aja gitu. Iya. Nah itu tuh yang membuat aku ngerasa lagu ini tuh cocok banget buat orang yang ngerasa diterima setelah luka-lukanya, karena orang itu tuh nggak ngelihat luka itu adalah orang ini, tapi itu hanya terjadi masa lalu dan itu bisa sembuh gitu. Itu dari mana inspirasinya? Lo pernah merasakan itu? Itu dari kisah pribadi. Seru banget ya. Abis jawab terus ada O-nya, jadi gue bohong. Wah, bohong. Kayak Sedia Aku Sebelum Hujan, gue tuh sempat lewat kayak lo lagi podcast atau lagi apa gitu, lo ngerasa pengen kasih tahu bahwa gue suka sama lo, tapi dengan gaya bahasa yang tidak biasa, karena lo nggak bisa dengan gaya bahasa yang biasa gitu. Di mungkin di Depan Buram sama. Sama. Orangnya sama nih. Orangnya sama.
Satu album itu sama orangnya. Dia juga nih yang bikin jadi 10 lagu ini. 12 lagu. 12 lagu. Orang itu masih ada? Ada, masih sama aku juga. Siapa orang itu? Lucu ya, kayak bapak-bapak penasaran sama cerita. Iya, pasti. Anak muda. Pasti nanya, siapa orang itu? Iya, siapa itu? Iya, baru berapa lama dia kenal kamu? Iya. 12 lagu kamu bikinin. Nah, kalau kayak papa aku pasti diem-diem aja. Padahal dia tahu ini tuh tentang dia. Iya, kalau gue sih lagu tentang gue mana lu? Siapa yang ngasih makan lu dari kecil? Siapa yang sekolahin lu? Satu lagu aja nggak ada. Aduh, lucu Padahal banget. lu dengerin Ebit gak ada lagu tentang ayah. Lucu banget. Lucu banget. Nah, papa aku tuh tipe yang stay true aja dia. Cuek. Berarti lu harus jaga nih orang nih. Itu dia. Makanya kita lagi berusaha di bawah hujan. Dia tahu nggak kalau lu lagi berusaha? Dia tahu proses album ini. Dan dia juga tahu semua lagu tentang buat dia. Iya. Mangkak dia ini. Nah, banyak tuh yang penasaran. Ini dia waktu denger tahu kalau album ini tentang dia agak-agak kayak gue. Iya pastilah. Kalau gue ada di posisi dia, gue. Gitu. Misalnya lu lagi manggung nih. Perasaan gue tuh. Ya kalau nggak ada gue mana ada. Mana ada sedia aku. Mana Tapi, ada. dia itu nggak paham-paham banget musik. Jadi tapi paham lirik kan? Nah, justru malah dia paham musik tapi dia nggak paham lirik. Nah, jadi dia butuh lama juga buat mencerna apa ini artinya. Dan terlebih lagi dia tuh nggak apa ya, kayak karena dia ketemu aku itu bukan Itgitaf, maksudnya dia ketemu aku tuh dia nggak tahu siapa aku gitu. Iya. Jadi dia masih ngeliat aku tuh kayak gitu terus. Dia kenal lo sebelum lo nyanyi segala macam nih? Udah nyanyi, tapi dia nggak tahu Itgitaf itu siapa. Lah kok bisa? Ya karena nggak seterkenal itu juga. Waktu itu? Iya. Belum terkenal. Oke. Berarti sekarang juga masih sekarang mah udah berusaha. Udah terkenal. Masih berusaha. Maksudnya dulu ketemunya tuh aku masih sangat ya udah gitu. Nah, dia jadi ngelihat aku tuh dan suka sama aku tuh setelah dia tahu akunya, tapi bukan saat Itgitafnya. Dia gitu. Mengenal lo sebagai Brigita. Iya itu dia, Brigita. Sebagai Brigita. Dan dia tes musiknya juga bukan musik-musik Indonesia. Apa dia? Batak. Malaysia eksis. Luar negeri. Search. Dia suka kayak band-band British gitu loh. Tapi yang modern. Blur? Enggak nyampe Blur. Blink? Kayak modern, yang modern. Itu nggak modern, Blur sama Blink? Itu kan tapi udah lama nih mereka. 90-an, Cing. 90 mah modern. Aduh, Cing. Jadi takut. Yang modern itu apa? My Chemical Romance. Itu lawas, Cing. Itu lama. Kayak contoh The Weeknd. Itu dia sekarang. Era-era 2000-an. The Weeknd. The Script. Jauh banget, Cing. One Direction. Dah. Iya, One Direction juga modern. Wandi. Cing, ini cuma menunjukkan kalau kita jauh banget generasi. Ini adalah usahaku supaya relate. Tapi ternyata jauh ya. One Direction tuh baru. Iya. One Direction tuh West Wing. Apa? West Wing. Westlife. Aduh, West Wing. Sayap kiri, sayap barat. Westlife tuh baru. Westlife itu lama banget, Cing. Westlife aja orangnya udah pada kemana? NSYNC, Justin Itu Timberlake. jauh banget, Cing. Kalau Justin Bieber mungkin orang masih percaya modern. Ya udah terlalu jauh tapi ya. Paling nggak ada satu The Weeknd. Iya, tadi The Weeknd. Dia akan datang ke sini. The Weeknd. Iya ya. Sabtu besok. Nggak serius. Dia mau ke Jakarta tuh ada Guns N' Roses sama The Weeknd. Sumpah? Iya. Yang bikin Pemda Jakarta malah. Gokil Pemda. Demi apa sih? Iya, gue udah mendengar itu akan datang ke sini. Bro. The Weeknd lagunya yang mana sih?
The Weeknd tuh lagunya I Feel It Coming. Yang Somebody We Used to Know? Itu Gojek nggak sih? Itu Gotin. Somebody that I used to know. The Man Who Can Be Moved. Going back to itu kayak. The Script. Iya. Gak apa-apa Cing, it's okay. Gak apa-apa Cing. ya. Enggak. Lo aja Ebit gue gak marah. Iya. Iya, lo denger Ebit gue gak marah. Masa gue bro? Iya, nice try doang. Tapi ada nggak posisi Indonesia yang Cing denger sekarang ini? Sekarang, Indonesia. Kayak cakep nih lagunya nih. hanya papan dan namamu, sesi potret Enau. Oh, Enau. Enau. Enau udah Enau apa Enau? Enau dan Ari Enau. Lesmana. Oh. Kotanya nggak sama lagi tanpamu, Nadif. Kota ini tak sama tanpamu. Lampu kuning, Juicy. Juicy Lucy. Oh ada lo tesnya ya? Ada gue. Aman berarti. Wah, aman. Kok aman berarti? Aman emang kenapa nggak aman? Maksudnya nggak jadul-jadul amat ya? Iya, maksudnya masih terima gitu loh. Iya. Hanya papan dan namamu tuh lagi oke tuh sesi potret. Oke, aku pengen denger sih. Iya. Aku belum Enau. ngerti yang itu. Dan gue ngikutin Instagramnya dia itu konsernya dari 20-30 orang doang, nyanyi terus, lama-lama sekarang udah keren banget itu. Lagunya bagus. Oke. Dia menceritakan tentang dia pulang, tapi kayaknya ibunya udah meninggal. Jadi dia pulang ke rumah, cuma yang ada papa namamu, karena kayaknya udah nisan. Tapi kenapa dia baru tahu kalau ibunya meninggal? Masa nggak dikabarin waktu di perantauan? Itu yang gue jadi pertanyaan nih kalau ketemu dia. Karena takut khawatir gak sih? Dia karena ada liriknya gini nih. Sekarang gue udah bisa nih beliin oleh-oleh lo. Udah siap untuk ngasih oleh-oleh. Sampai rumah ternyata lo udah nggak ada gitu. Berarti dia lagi kerja nih di perantauan. Tapi kok nggak dikabarin kalau dia udah meninggal gitu. Takut panik gak sih? Mungkin ya. Mungkin takut panik ya gitu. Tapi itu cerita asli emang? Aku nggak tahu. Nggak. Oh. Gue sering menerka-nerka aja maksudnya apa gitu kalau Oke. kalau ada lagu enak gitu. Oh. Mencari loophole-nya. Hah? Sebelum hujan Jadi sih. aku sebelum hujan. Walaupun tidak eksplisit diomongin, ini cepat dimengerti kalau gue ya. Iya. Ya, lo jangan khawatir, ada gua lah pokoknya. Iya kan? Bener. Tadi aja mungkin di depan buram gue analoginya bener tuh. Bener. Satu orang takut sama satu orang Aku takut. masuk kuburan. Jadi berani menghadapi masa depan. Ya. Tapi sekarang udah tidak ada keinginan lagi untuk berkarir di bidang lain. Udah nyanyi aja udah. Aku tertarik sih. Apa? Traveling. Tour. Oh, untuk tour. Iya, maksudnya aku tertarik di bidang tour. Tour and travel. Iya, tour and travel, ya benar. Kenapa lo ini? Karena aku suka liburan. Suka liburan? Terakhir liburan ke? Ke luar negeri. Kemana aja? Nggak bisa luar negeri, bisa dalam negeri. Oh, kalau liburan aku ke Shanghai. Terakhir. Bebas visa tuh. Bebas visa. Sama. Bebas visa. Lo sama bini gue sama deh. Kenapa? Bisa nih lo jalan-jalan, dia seneng banget tuh. Iya. Pasti ke Guangzhou. Iya. Ya kan? Ke Shanghai. Just tip di Guangzhou murah. Hah? Tapi mereka produksi barang KW0-nya tuh gila-gila loh. Mirip banget. Kita sampai wah ditipu. Kita malah mikir kita ditipu sama tokonya gitu loh. Betul, kita tuh nggak bisa bedain mana yang asli, mana yang KW. Kalau dijajarin nih, kita nggak bisa. Gimana Cina itu tuh sih? hebatnya kayak gitu. Bahkan dia menipu kita, dia bilang kan sekarang jumlah penduduknya tuh 1,7 miliar kalau nggak salah. Sebenarnya penduduk asli Cina itu cuma 700 juta. Masa? Yang 1 miliar KW. Tapi mirip banget kayak Cina. Xi Jinping denger ini sih.
Menangis dia. Jadi senang ke situ. Lo senang nggak jalan-jalan ke perkotaan apa ke alam yang kayak gitu? Apa pemandangan-pemandangan? Aku bisa dua-duanya. Aku bisa jadi seorang yang travelnya di city, atau yang di countryside itu bisa. Yang menikmati keindahan alam. Iya, tapi kalau kita di city doang itu juga nggak masalah. Kalau kita di perkotaan doang. Iya, bisa. Itu kepribadian aku yang mau yang mana aja. Lebih suka pantai atau gunung? Gunung. Pantai panas. Tapi aku juga jarang sih naik gunung. Enggak, maksudnya ke daerah-daerah yang dingin apa daerah-daerah yang... Kalau pantai kan tuh agak-agak panas ya. Oh, gunung. Gunung. Kalau Cing apa? Gunung. Gue gampang keringetan nih. Segini aja gue keringetan nih. Aku tuh gak suka main di pasir. Kalau di sini nggak enak ya. Makanya kalau itu kena sendalnya ya. Iya. Lo pernah lihat nggak konten caranya gimana supaya kita nyaman? Gimana? Kita bawa ke tas kresek, terus di dalamnya taruh air. Jadi begitu selesai kita cuci kaki di situ. Nah, udah ada tuh sampai. Nggak terbayang ya. Lo cari udah ada cara gimana supaya nyaman habis main di pasir. Nggak, bentar dulu. Jadi kita bawa kantong kresek isi air. Kita bawa-bawa. Ya mungkin di sana ya nggak usah dibawa-bawa, jadi ribet juga. Maksudnya nggak harus kantong kresek, mungkin lo punya apa wadah apa gitu. Jadi setelah selesai, lo cuci kaki di situ. Tapi ini cucinya di mana duduknya? Duduknya cuci masih di pantai. Iya makanya, abis bersih keluar lagi ke pasir lagi. Iya juga sih. Iya. Maksudnya di mobil kali ya? Di mobil kali ya? Iya, sebelum jadi masuk mobil gini-gini, baru iya sih. Itu sih emang agak ganggu ya, ada pasir-pasir gitu ya? Oh, ganggu banget. Iya, Risih aku. Apalagi kalau mau lari di pantai, gak enak. Karena jadi keinget kalau lagi tidur pas demam. Kok jadi tidur? Pernah nggak tidur pas demam? Pernah pasti. Oh iya, maksudnya mimpi buruk pas demam, mimpi buruk pas demam. Iya, pernah. Kayak lari berat banget. Nah itu kayak lagi di pantai. Kalau di pantai terus kita diem terus ada pantainya terus kita kayak jalan nggak sih? Diem doang nih ada ombak tuh seret. Terus kita kayak keseret nggak? Oh iya kayak. Itu emang semua perasaan orang kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya kita nggak keseret kan? Kita keseret dong. Keseret. Kan pasirnya bergerak. Pasirnya bergerak karena air. Nah karena kita ada di atas pasir dan di atas air kita ikutan gerak. Kuat itu. Maksudnya ya kuat kan itu airnya, air pantai. Set, pas ininya baliknya tuh. Ikut, Cing. Iya. Oh kita ikut jalan. Iya. Tarik kalau ombaknya kencang. Ikut, Cing. Kalau ombaknya kencang. Perasaan doang kali. Masa kita diem, Cing? Diem, kayaknya kalau kita diem. Terus dia lewat, pas ditarik, kita terasa ikut ketarik kan? Nah itu perasaan doang atau beneran ketarik? Itu beneran ketarik. Karena anggapannya nih kalau kita berdiri di atas pasir, pijakan kita itu akan... Oh buat judul oke tuh, berdiri di atas pasir. Pas banget tuh. Masa mungkin di depan Buram. Kalau kita berdiri di atas pasir... Kalau kita berdiri di atas pasir, mau nggak mau air di sekitar pijakan kaki kita itu jadi merembes ke bawah. Betul. Nah, disitulah kita jadi bergerak mengikuti arah si airnya ya? Air. Oh, gue pikir itu cuma perasaan gue aja. Enggak. Oh, iya. Oke, terakhir yang melihat keindahan alam di mana? Apa tuh? Jalan-jalan yang melihat keindahan alam. Oh, terakhir yang jalan-jalan ke alam. Jepang. Ke? Fuji. Gunung Fuji. Gunung Fuji. Iya. Fujiyama. Aku di Fujinomiya. Bedanya? Nggak tahu bedanya apa. Aku kan ke Fujinomiya. Berdaerah kali. Maksudnya tapi gunungnya Fuji. Iya. Gunungnya Gunung Fuji juga. Iya. Tahu aku tuh ada banyak daerah kan. Tapi yang paling turis itu Kawaguchiko kan. Ke danau Kawaguchi. Iya. Iya, ada tuh. Nah, aku tuh dari sisi jauh sana. lagi di sisi jauh. Oh, sisi mungkin belakangnya. Gitu. Namanya Fujinomiya. Itu lebih nggak ada siapa-siapa. Maksudnya lokal doang. Terus jam 8 malam udah nggak ada bus. Terus sepi. Kayak di bola kapal juga jam 8 malam udah nggak ada.
Berarti emang di sisi lain ini berarti. Lain banget. Bukan tempat yang turis-turis biasa. Bukan. Gak ada bule bahkan. Gak ada bule? Gak ada. Ada tempat yang pakai baju buat foto-foto gak? Apa tuh? Oh, pakai kimono. Gitu-gitu. Gak ada. Oh, belum ada berarti memang. Bukan tempat turis. Oh. Orang mereka aja bingung ngeliat kita. Lo sengaja lewat situ? Atau? Bobo di situ. Nginep 2 malam. Enggak, maksud gue, lo sengaja lewat jalur lain. Oh enggak, bobonya di situ gitu. Akhirnya terpaksa ada di situ, atau memang jangan lewat yang jalur biasa, kita lewat jalur ini yuk gitu. Sebenarnya sengaja. Karena pengen menikmati Fuji, tapi nggak dari kacamata turis. Oke. Kita pengen kita melokal yuk gitu. Emang lebih indah jadinya. Jujur itu Gunung Fuji kayak di sebelah kita. Gak kelihatan dong kalau gitu. Gede banget gitu dia. Maksudnya itu aku bener-bener bobonya itu di bawah kaki gunung. Oh, kalau yang si Kawaguchi itu kan gunungnya jauh ya? Iya, masih kerasa agak jauh. Nah, lo ke gunungnya? Ke gunungnya, jadi itu jauh banget, Cing. Bisa setengah hari di situ, setengah hari ke situ. Perjalanannya? Lo nginep 2 hari di situ? 2 hari. Anjay, memang. Pas bangun, langsung gunung. Gak ada rumah, gak ada apa, langsung gunung. Itu lo tidur di mana? Di Airbnb. Ada rumah. Oh iya, maksudnya rumah saya, rumah Rumah sendiri. Rumah Airbnb-nya. Itu rumah Airbnb-nya mahal. Emang mahal-mahal kalau di Jepang ya? Mungkin karena juga di kaki gunung, Cing. Oh. Mahal. Tapi oke banget. Tapi jalannya jauh. Jauh, Cing. Jangan deh. Ya? Jadi gue nggak boleh menikmati Nggak keindahan. rekomen. Untuk family nggak rekomen. Pasti entah bapaknya yang ngamuk atau ibunya yang ngamuk. Ini hanya orang-orang yang memang pengen traveling lewat jalur lain. Itu. Backpacker. Backpacker. Oh, ya. Jauh-jauh Gitu. juga. Mana lagi alam yang paling indah yang pernah lo datangi pas liburan? Aduh, apa ya alam paling indah? Aku ingat waktu masih kecil, nggak kecil sih, SMP. Aku pernah ke Itali. Anjir, SMP udah ke Itali. Ya wis udah nggak pernah lagi, Cing. Iya, oke, ya. Itu cuma pertambahan terakhir. Iya. Ke Itali. Ke Itali ke kota mana? Aduh, aku lupa. Intinya aku waktu itu di atas tebing, bawahnya itu pantai. Terus ada semua orang kayak satu Itali di situ semua gitu. Satu Itali, iya. Rame banget. Beach-nya kayak bener-bener rame banget. Terus itu pantai semua ke sana dan kita ngelihat itu semua tuh orang-orang itu. Dari atas itu? Iya. Kalau kita ke gunung di Indonesia, gunung-gunung yang kecil ya, maksudnya yang trekking aja. Kalau kita lihat ke bawah, kita memang lihat pantai, tapi itu nggak serame itu orangnya. Okay. Paling ya cuma 1-2 gitu. Tapi ini tuh waktu itu orang semua, warna-warni kan, bikini mereka kan warna-warni itu. Wah, itu nggak pernah aku dapatkan lagi. Iya, serame itu. Tapi nggak tahu itu di mana. Italia aja pokoknya. Iya, kayaknya di Itali deh. Itu dalam rangka liburan juga. Liburan, sama keluarga. Liburan keluarga. Liburan. Tur itu loh, tur keagamaan gitu. Oh, wisata rohani. Wisata rohani. Berarti setelah itu ke Vatikan. Iya, ke Vatikan. Kenapa nggak gue sebut Vatikan ya? Iya, jadi tahu aja gitu. Kesannya kayak apa? Tidak terlalu religius. Yang diingat adalah pantai. Tapi Vatikan indah. Vatikan itu indah, cuman malas itu mama aku dari pagi udah ngomong hati-hati copet. Jadi kita kagak fokus sama apa yang di depan. Gitu aja sih. Oke, kita kembali ke albumnya. Ya. Mungkin apa nama albumnya? Berusaha di Bawah Hujan. Berusaha di Bawah Hujan. Itu ada judul lagu juga tuh? Iya, ada juga. Tapi tidak dibikin jadi single? Jadi single. Judul albumnya jadi single, belum rilis. Belum rilis. Itu yang akan dirilis nanti. Pada saat berbarengan dengan 15 Mei ini. Betul. Oh, karena yang mungkin di depan buram itu 2-3 minggu yang lalu dah. Iya. Udah rilis. Apa hujan? Berusaha di Bawah Hujan. Apa nih ceritanya Berusaha di Bawah Hujan? Kalau Berusaha di Bawah Hujan itu, aku kan nganggep semua tantangan di hubungan aku itu seperti hujan.
Jadi dari yang awalnya mendung sampai akhirnya hujan deras, sampai Nggak ada air cerahnya? hujan reda. Sebelumnya nggak cerah? Cerah di awal banget Oh, cerah justru. di- oke. Matahari itu Oke. terang benderang. Sampai akhirnya hujannya reda dan akhirnya turun hujan lagi. Yang awalnya kita takut menghadapi hujan, menghadapi tantangan, sampai akhirnya kita memberanikan diri, ayo kita berusaha aja, karena tantangan itu nggak akan pernah berakhir. Selalu ada tantangan di setiap fase hidup kita sebenarnya. Iya. Jadi lu dalam hubungan ini udah banyak melewati hambatan-hambatan dan rintangan nih. Iya. Orang tua, Katanya orang tua lu cuek. kalau yang ini nggak cuek. Gimana sih, Nus? Nus. Akrab banget sama papi aku. Sebagai junior ya, Nus. Ya. Tapi kadang aku bingung ya, Eh. teman kuliah itu sering banget manggilnya Nus. Kayaknya akan kan? kayaknya akan dipanggil Anus. Kayaknya ya, kalau menurut gue ya, untuk yang akrab-akrab nih, nama itu kayaknya akan dipanggilnya bercandaan Anus. ya? Bercandaan. Aku kayak, kalau manggil bapak gue begitu, gitu. Iya, kayaknya kayak gitu. Tapi bapak aku santai aja. Ya santai, orang lo nggak bikinin dia lagu ya santai. Iya, sealbum dibikinin buat orang ya. Oh, jadi memang ini lagi ada permasalahan yang belum terpecahkan, tapi masih bertahan. Kalau secara hubungan relasi mereka baik-baik aja. Oke. Tapi ya ada lah. Hubungan bisnis yang tidak. Seru banget. Nggak kayak ya itulah. Ya. Ya mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan jalan yang terbaik buat dua-duanya. Karena ada 12 lagu ngomongin permasalahan hujan-hujan. Badai ada nggak di sini? Badai. Hujannya sampai badai, sampai banjir 5 tahunan ada nggak? Aku tuh sebenarnya agak takut loh nulis-nulis yang tentang hujan gini. Karena? Karena takut sensitif aja Oh. sama hal-hal yang terjadi di sekitar kita gitu loh. Oke. Karena aku pengen tekanin kalau ini tuh nggak tentang hujan secara hujan gitu, tapi ini hanya analogi gitu, bentuk lain. Bentuk lain dari permasalahan yang ada di hidup ini gitu. Ya. Di ujungnya melihat pelangi nggak di ujung album ini? Kan masih berusaha. Pelangi masih Tahu, belum iya. kelihatan. Anggapannya nih masih kita nari-nari terus di bawah hujan. Ini masih Tapi hujan lah ini nih. Masih hujan. Gitu. Pakai jas hujan nggak? Dipakein. Dipakein. Iya, kan dia baik orangnya. Oh iya, Iya. ayo dibaik dia. Iya, baik. Baik dia. Jadi tetap bisa jalan walaupun hujan. Iya. Karena ada jas hujannya. Iya. Gokil. 12 lagu loh. 12 lagu diciptakan hanya untuk si dia. Iya. Si dia. Si Wancoy. Mungkin di depan Bura, mungkin di depan Seram tuh yang gue ingat. Memang ini sepertinya pesimis tapi optimis. Cuman tahu tantangan akan banyak di depan. Gokil ya. Ternyata enak ya bisa nyiptain lagu, bisa jadi karya dari keresahan sendiri ya. Jadi uang malah. Iya, maksudnya bisa makan lah istilahnya. Bisa makan. Iya. Berusaha di bawah hujan akan rilis tanggal 15 Mei. Iya, Isinya 12 lagu. betul. Semua tentang si dia. Coba quiznya ada, siapakah si dia? Siapa dia? Iya. Siapakah dia? Dia nonton gini-ginian lo nggak nih? Kalau aku suruh. Ya. Kalau ini dia Karena nggak. dia nggak. Gue mau nonton podcast Indonesia gitu. Dia nggak gitu. Oh. Jarang banget dia. Dia podcast Arab yang dia nonton. Dia kayak yang dia suka yang Indonesia ya. Eh. Dia suka banget nonton Gita Wirjawan. Endgame. Endgame. Mardigu. Iya. Mangkangnya nih. The Shadow Man, Mardigu. Iya, makanya. Ijazah palsu dia nonton nggak? Gak tahu dah, kayaknya iya dah. Kayaknya sih iya. Iya. Model-model dia nonton Mardigu. Di Endgame. Nonton Malaka. Oh ya udah. Emang tesnya yang kayak begitu, Cing. Kalau kayak gini-gini deh Agak kurang gitu. ya. Nancy Judge dia nonton nggak? Enggak, dia nggak suka konspirasi.
Bingung nggak tuh? Oh iya. Terbayang lah orangnya seperti apa jadinya. Iya. Terbayang juga selera musiknya. Iya. Katanya mau di Salihara mau ada Listening session. Itu kapan? 15 Mei juga, jadi Oh, tepat. 15 Mei pada saat peluncuran ini ada listening session. Iya. Lo akan nyanyikan 12 lagunya? Enggak. Listening session tuh ngapain sih, dengerin bareng? Iya, dengan bareng, tapi ada experience-nya juga, kayak kita bikin experience room-nya gitu. Isinya ada banyak yang intinya menyenangkan untuk 5 indera kita lah. Oke, penglihatan, pendengaran, perasa, Penciuman. penciuman. Ciuman ada ininya? Ada aroma-aromanya Iya. gitu? Aromanya itu apa? Yang living? Bukan. Apa? Itu merek. Dari sekian banyak wangian loh. Kopi? Salah. Tahu apa? Lavender? Salah. Apa? Wangi air hujan. Petrichor? Itu. Emang bisa? Bisa. Gimana caranya lo inin hujan? Lah enggak, kan diracik. Petrichor. Jadi wangi-wangian nanti banyak di teaser. Lucu. Essence, ada essence. Essence Petrichor emang ada orang yang jual? Atau lo bikin Ada, sendiri? Cing. Oh, kita racik sendiri. Oh, racik sendiri. Tapi kolaborasi sama Ed Siri. Oh. Gitu, Cing. Nanti ikut ya. Aku undang Insya ya. Allah ya, tanggal 15 Mei ya. Iya, sama anak dong, ngajak anak. Iya, anak gue senang nyanyi. Petrichor gue cukup aneh sih kalau memang bisa. Nanti kita buktikan ya. Aku Iya. juga sebenarnya juga ragu, tapi aku yakin kita bisa. Aku yakin kita bisa juga kok. Kalau dilihat udah jelas pasti ada yang bisa tahu. Yang rasa tuh Mulut. Nah itu nanti kita bakal ada bakso. F&B-nya. Yang anget-anget. Bakso gitu. laris manis ya. Lihat, dengar udah pasti. Listening, terus bau, ada rasa. Satu lagi apa nih? Kulit. Nah itu, jadi kita ada namanya Poetic Hallway. Jadi nanti bakal ada banyak kain yang dijejerin. Nah itu kain itu nanti ditembak cahaya dan angin. Jadi dia bisa bergetar-getar sendiri. Nah kalau kita nanti bakal ngelewatin itu pas masuk. Nah itu ada Nah, di situ rasa-rasanya. kita bisa pegang-pegang. Jadi ada instalasi payung. Ada semprot-semprotin Kita bisa air hujan nggak? pegang-pegang. Kayak ini, kayak keong mas. Lebih ke aku kasihan sih kalau hujan-hujanin orang gitu. Oh jadi ada gimmick-gimmick unik lah di situ. Iya, ala-ala aja. Nyanyi gak tapi? Nyanyi. Nyanyi juga? Nyanyi. Berapa lagu? Tapi nggak semua lagu. Paling 3 lagu, 4 lagu. Nah siapa yang bisa datang ke sini? Semua orang. Lah kan ada kapasitasnya. Siapa yang Gimana bisa datang caranya? ke sini? Oh, beli tiketnya di loket.com. Besok. Oh, ada tiketnya. Besok udah tanggal 30 dibuka. April. Listening session Ya. buat berusaha di bawah hujan. Berusaha di bawah hujan. Oh ya, berapa orang ini ya kapasitasnya? Kayak Jadi 300 deh. 300 orang itu ya di teater Salihara. Salihara dekat di sini. Ya, betul. Parkir agak susah. Fight. Iya. Udah susah. Datang agak-agak pagi lah kalau kayak Iya. begitu. Selesai di situ lo ke depan ada tukang makanan burung. Iya kan? Masa? Bener kan? Iya. Masa? Iya. Lo lurus lagi sedikit ada soto Haji Komar. Enak banget kita. Kalau lo ada sotomi Haji Komar. Bener-bener gak expect banget ada tukang makanan burung. Iya emang iya. Pakan burung maksudnya? Iya pakan burung. Ke sebelah kanannya ikan ya kan? Toko plastik. Dia tahu juga. Dia tahu dia karena dia udah kesana kan. Iya. Sebelah sininya pemadam kebakaran. Oh. Lu belum pernah ke situ ya? Belum ke tukang makanan burungnya. Kalau sehari-harinya mah pernah. Udah pernah ya. Ada tukang makan burung ya. Oke Gita, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Terima kasih. Semua rencananya bisa terwujud. Amin. Berkah terus hidupnya. Amin, Cing juga sehat-sehat. Kaya raya, bahagia bisa datang. Itu yang paling penting. Ya, Amin. bisa datang lagi ke tempat-tempat tujuan wisata Ya, betul. yang bukan jalur umum.
Wow, Iya. backpacker. Iya, backpacker. Tapi Airbnb-nya mahal. Iya. Nggak backpacker juga namanya. Mahal juga. Ala-ala aja Ala-ala, sebenarnya. Iya. Oke, kita terima kasih. Salam buat bokap ya. Ya. Dari juniornya. Terima kasih. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.